Zakius yang setelah melihat Tuhan dan setelah dilihat Tuhan, dia membiarkan Tuhan masuk dalam rumahnya dan Tuhan mengubah dia. Zakius menjadi orang yang jauh lebih kaya sekarang setelah berjumpa dengan Tuhan. Karena sebelumnya dia merasa hidupnya kekurangan. Dia merasa tidak cukup. Dia orang kaya betul, tapi dia tidak merasa cukup. Dia tidak pernah merasa cukup dengan hidupnya. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia berani mengatakan, separuh dari hartaku saya berikan orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya peras, 4 kali lipat saya ganti. Saya tidak takut dengan hidup saya karena saya yakin bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup saya. Zakius menjadi orang yang jauh lebih kaya setelah berjumpa dengan Tuhan. Karena dia berani berbagi. Dia sudah tidak takut lagi dengan hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita membiarkan diri dicari dan ditemukan oleh Tuhan, hidup kita pun akan berubah menjadi hidup yang luar biasa. Hidup yang penuh dengan rahmat. Hidup yang bisa berbagi dengan sesama. Kita merenungkan 3 hal hari ini. Yang pertama, cara apapun tidak menjadi masalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Motivasi apapun tidak ada yang keliru untuk mulai berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Yang kedua, lebih dari kerinduan kita untuk menemui Tuhan, Tuhan jauh lebih ingin mencari kita dan berjumpa dengan kita. Dan yang ketiga, maka keselamatan itu akan kita alami kalau kita hari demi hari membiarkan diri ditemukan oleh Tuhan dan membiarkan Tuhan masuk dalam rumah hati kita. Jangan tinggalkan aku ya Allahku, janganlah jauh daripadaku. Bergegaslah menolong aku ya Tuhan, penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita berkumpul di rumah Tuhan untuk bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang telah kita terima. Di awal misa ini mari kita buka hati kita, membiarkan Tuhan masuk dalam hati kita, mengubah diri kita. Kita sadari saat ini sebagai saat kita bersama dengan Tuhan. Bruder, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Zakius adalah kisah yang sangat familiar bagi kita. Berkali-kali kita mendengarnya. Lalu apalagi yang mau direnungkan? Tentu saja yang biasa kita renungkan dari kisah Zakius adalah soal bahwa kita harus bertobat dan harus berbagi. Tentu itu benar, dan saya kira kita bisa merenungkan hal itu nanti di rumah, merenungkan kisah Zakius ini tentang bertobat dan berbagi. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa hal di luar soal bertobat dan berbagi itu. Mari kita melihat secara lebih dekat teks yang tadi kita dengarkan. Yang pertama dikatakan di sana, Zakius ingin melihat Yesus. Zakius ingin melihat Yesus. Tidak dikatakan motif religius mengapa Zakius ingin melihat Yesus. Injil tadi tidak menceritakan. Tidak dikatakan bahwa Zakius ingin melihat Yesus karena Yesus acaranya bagus, karena Yesus ini itu, karena dia tersentuh macam-macam hal. Tidak. Hanya dikatakan bahwa Zakius ingin melihat orang seperti apa Yesus itu. Barangkali dia sudah mendengar dari orang-orang bahwa ini ada orang hebat namanya Yesus, acaranya hebat, luar biasa, banyak sekali pengikutnya. Mungkin dia sudah mendengar itu. Tapi kita tidak tahu juga. Yang jelas bahwa Zakius ingin melihat Yesus, ingin melihat seperti apa Yesus itu. Mungkin dia penasaran, mungkin dia kepo, atau apalagi, entahlah, kita tidak tahu. Tidak dikatakan alasannya. Barangkali pengalaman Zakius yang kita tidak tahu juga alasannya itu adalah pengalaman dari diri kita. Kita juga mengalami seperti Zakius. Tidak selalu kita datang kepada Yesus, kita ingin mencari Yesus karena motif-motif yang sangat agung, yang sangat luhur. Mungkin datang ada saatnya ketika saya ingin ketemu Yesus hanya gara-gara supaya doa saya dikabulkan. Mungkin saya ingin ketemu Yesus karena saya mempunyai persoalan berat dalam hidup saya ingin persoalan itu dilepaskan dari saya. Mungkin saya ingin ketemu dengan Yesus karena anak saya sedang kuliah, sedang menjalani ujian supaya anak saya lulus. Mungkin. Tapi apapun alasannya, Yesus mau menerima kita. Maka kabar baik yang pertama adalah, saudara-saudara, apapun alasannya, mari kita datang pada Yesus karena Yesus tidak pernah menolak kita. Tidak ada alasan bodoh bagi Yesus untuk datang kepada Dia. Dia tidak akan mencela kita, kamu datang karena kamu butuh toh. Tidak ada masalah kayak itu. Kita sering menilai orang, dia rajin ke gereja karena sedang punya masalah. Tapi itu kita, manusia. Yesus tidak. Apapun alasannya, Dia menerima kita datang pada Dia. Tidak ada alasan bodoh bagi Yesus. Semua alasan bisa menjadi jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita punya masalah, itu saatnya kita datang pada Yesus. Kalau kita punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, kebahagiaan, itu saatnya kita datang pada Yesus. Apapun juga adalah saat kita datang untuk berjumpa dengan Yesus, seperti Zakius tadi.
Yang pertama, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya apapun alasannya. Yang kedua, dalam Injil tadi dikatakan bahwa Zakheus ingin melihat Yesus. Tetapi kalau kita baca secara cermat, yang terjadi adalah Yesus melihat Zakheus. Injil secara eksplisit mengatakan, ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakheus turun. Tentu saja Zakheus melihat Yesus. Ketika Yesus lewat, Zakheus pasti melihat, oh itu toh Yesus. Tapi yang ditulis secara eksplisit dalam Injil justru adalah Yesus melihat Zakheus. Ini sesuatu yang menarik. Menarik bahwa pada akhirnya bukan Zakheus yang mencari Yesus. Betul ya, Zakheus mencari Yesus. Tapi yang sungguh-sungguh mencari sebetulnya adalah Yesus sendiri. Yesus justru mencari Zakheus. Dan ini juga adalah pengalaman kita. Kita mungkin ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi sebetulnya Tuhan jauh lebih ingin berjumpa dengan kita. Tuhan mencari kita, Tuhan ingin berjumpa dengan kita, ingin bersama dengan kita. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, ketika manusia yang pertama jatuh dalam dosa, lalu mereka sembunyi, mereka pergi. Dikatakan di sana ketika Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari yang sejuk itu, Tuhan mencari Adam, karena Adam bersembunyi. Karena Adam tidak mau berjumpa dengan Tuhan, tapi Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Lalu Tuhan dikatakan dalam kitab Kejadian itu mencari dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Dia juga bertanya pada masing-masing diri kita, di mana engkau? Aku ingin berjumpa dengan kamu, aku ingin membawa keselamatan padamu. Maka iman, saudara-saudara, bukan soal melihat Tuhan, bukan soal keyakinan bahwa saya sudah melihat Tuhan, bukan. Tapi iman adalah menyadari bahwa saya dilihat oleh Tuhan, saya dijaga oleh Tuhan, saya selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan selalu mencari saya, karena Tuhan selalu ingin berjumpa dengan saya. Yang kedua, kita memang ingin mencari Tuhan, tapi Tuhan jauh lebih ingin mencari dan berjumpa dengan kita. Maka yang ketiga, saudara-saudara, keselamatan itu akan kita alami kalau kita membiarkan diri ditemukan oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah pada akhirnya semua usaha kita dalam mencari Tuhan adalah supaya kita ditemukan oleh Tuhan. Semua usaha kita, semua jalan yang membuat kita ingin mencari Tuhan, itu adalah jalan agar Tuhan bisa berjumpa dengan kita. Maka Tuhan memang kadang-kadang menggunakan berbagai cara untuk menemukan kita. Mungkin peristiwa-peristiwa yang hidup yang kita alami, entah peristiwa yang menyenangkan, entah peristiwa yang membuat kita kecewa, entah peristiwa kegagalan, itu semua bisa menjadi cara bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan menjadi cara bagi Tuhan untuk menemukan kita. Dalam Injil tadi, kelemahan Zakheus, badannya yang pendek, justru membuat dia berlari, memanjat pohon supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Dan setelah berjumpa, Zakheus diminta turun. Demikian juga kita. Doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, persoalan-persoalan hidup kita, itu menjadi sarana kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, kita perlu seperti Zakheus, turun. Kita datang, kita menemui Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan masuk dalam rumah hati kita. Karena dia akan mengubah diri kita. Zakheus yang setelah melihat Tuhan dan setelah dilihat Tuhan, dia membiarkan Tuhan masuk dalam rumahnya dan Tuhan mengubah dia. Zakheus menjadi orang yang jauh lebih kaya sekarang setelah berjumpa dengan Tuhan. Karena sebelumnya dia merasa hidupnya kekurangan, dia merasa tidak cukup. Dia orang kaya betul, tapi dia tidak merasa cukup, dia tidak pernah merasa cukup dengan hidupnya. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia berani mengatakan, separuh dari hartaku saya berikan orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya peras, 4 kali lipat saya ganti. Saya tidak takut dengan hidup saya, karena saya yakin bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup saya. Zakheus menjadi orang yang jauh lebih kaya setelah berjumpa dengan Tuhan, karena dia berani berbagi. Dia sudah tidak takut lagi dengan hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita membiarkan diri dicari dan ditemukan oleh Tuhan, hidup kita pun akan berubah menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang penuh dengan rahmat, hidup yang bisa berbagi dengan sesama. Saudara-saudara, kita merenungkan 3 hal hari ini. Yang pertama, cara apapun tidak menjadi masalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Motivasi apapun tidak ada yang keliru untuk mulai berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Yang kedua, lebih dari kerinduan kita untuk menemui Tuhan, Tuhan jauh lebih ingin mencari kita dan berjumpa dengan kita. Dan yang ketiga, maka keselamatan itu akan kita alami kalau kita hari demi hari membiarkan diri ditemukan oleh Tuhan dan membiarkan Tuhan masuk dalam rumah hati kita. Kita hening sejenak.
membiarkan Tuhan masuk dalam relung hati kita untuk mengubah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan berkat dan keselamatan darinya. Agunglah misteri iman kita, hanyalah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, misa sudah selesai. Syukur pada